Menjadi remaja akhir yang sehat dan memiliki perencanaan merupakan impian setiap orang. Maka dibutuhkan sebuah wadah yang tepat bagi mereka untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkannya. PIK Remaja Kuta Dharma, kami hadir memberikan wadah yang tepat bagi para remaja untuk mengembangkan keterampilannya dan menjadikan bagian dari proses menuju masa depan. PIK Remaja Kuta Dharma berdiri pada tahun 2019 di Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Melalui segmentasi berkolaborasi, kami dapat menjangkau remaja dari usia 20 sampai 24 tahun untuk bersama-sama berkolaborasi melalui visi dan misi kami. PIK Kuta Dharma! Jaya, 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 juara! Balik lagi dengan Kansa di podcast Ratu Satpel. Nah, kali ini Kansa lagi datang di Kecamatan Kutawaluya. Nah, kalian pasti baru tahu kan kalau Kutawaluya teh ada apa, terus juga sekarang mau ngobrolin tentang apa. Kita bakal ngobrolin yang beda. Hari ini Kansa bakal ditemenin sama Bapak Camat, Bapak Camat Kutawaluya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kita. Dan juga ada dua rekan saya dari PIK Kuta Dharma. Oke, terima kasih untuk sponsor kita kali ini, yaitu Silhouette Wallpaper. Dan hari ini kita mau langsung aja ngobrolin tentang yang ada di Kutawaluya. Boleh, aku sebelum masuk mau kenalan dulu, Pak. Boleh, kenalkan dulu nih siapa dari Pak Camat Kutawaluya nih, Pak, boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggilannya apa nih, sobat atau Sobat Beken. Sobat Beken. Jadi perkenalkan, saya Ade Setiawan. Saya Camat Kutawaluya, kebetulan baru 4 bulan bertugas di sini. Okay. Sebelumnya saya bertugas di Badan Pendapatan Daerah. Saya lulus dari IPDN tahun 2008. Jadi hampir 15 tahun. Ya, okay. Jadi sudah pindah-pindah tugas karena itu salah satu tour of dati, keliling ke dinas-dinas, ke kelurahan, dan sekarang kebetulan diamanahkan untuk jadi camat di Kutawaluya. Oke, berarti baru di 4 bulan yang lalu tuh ya. Tahun kemarin ya, Pak ya? Tahun kemarin. Oke. Jadi selama menjabat di sini gimana, Pak, 4 bulan ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Kutawaluya ini luar biasa dan menjadi pengalaman yang sangat menarik untuk saya. Berarti Bapak udah baru kesini juga kah? Kutawaluya baru sekali ini ya? Sebelumnya saya kan tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, jadi memang sudah keliling ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa, jadi sudah mengenal ya. Sudah mengenal sedikit banyak, belum pertama kali Kutawaluya. Okay. Orang Karawang pasti ke Kurilingan kemana aja. Iya, benar. Karena dari awal udah di Karawang ya, Pak ya. Tapi asli Karawang, Pak? Asli Karawang. Oke, asli mana, Pak? Saya lahir dan besar di Kelari. Orang Kelari, iya. Pak, kenalin Cikampek. Oke, boleh Pak, kita kenalin ya sama teman-teman kita ya, Pak ya. Boleh, siapa ya. Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangkeun nami abdi Asep Saiful Asari. Saya sebagai koordinator PIK Kecamatan Kutawaluya. Oke, ini koordinator kecamatannya ya, guys. Ternyata koordinatornya masih muda kan ya? Soalnya kalah nih bapaknya. Bewok katanya. Gimana Kang? Bekerja kah di sini? Sekarang kegiatan jualan sih. Jual apa tuh? Sate Taichan. Oh, ternyata CEO ya. Bos di sini. Emang bener kalau misalnya punya usaha kita yang jadi bosnya. Iya. Bener. Oke, teh boleh. Ini ya, sekarang alhamdulillah ada rekannya cewek nih. Ya, siapa teh? Halo sobat, kenalin Halo. nama aku Sari, aku konselor sebaya di PIK Kuta Dharma. Oke, konselor sebayanya PIK Kuta Dharma. Nah, kan kali ini tuh ngomongin PIK nih Pak. Kita tuh boleh dong Pak kasih cerita sedikit dulu perkenalan Bapak dengan PIK. Karena sebelumnya
Ya. PIKR nih udah mendapatkan langsung prestasi nih Bapak Iya. sendiri ya, alhamdulillahnya ya. Di bulan keberapa berarti Bapak menjabat ketemu PIKR? November ya kalau nggak salah, Iya. Oktober ya. Oke, Iya. langsung ke provinsi apa ya? Betul, langsung Wah, provinsi. Bapak datang nggak Pak? Saya lombanya kan di Iya. Provinsi ya? Ini via Via media, oh via ya nggak media. datang ya waktu itu juga ya Via online. jadinya. Oh iya benar-benar. Tapi sampai lah ya informasinya, Iya. karena kita juga sebagai perwakilan Betul. provinsi pun sangat Iya. langsung, gitu rasanya senang banget ya. Bangga. Iya, Makanya gimana udah Pak menyambut. kenalnya pas tahu anak-anak? Iya, jadi adik-adik ini, saya sebut adik-adik ya, Iya. Kira-kira. datang ke kantor. Adik-adik ini datang ke kantor, memperkenalkan diri program. Oke. Karena saya juga kan pertama kali tahu PIKR ini apa, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Ternyata salah satu programnya BKKBN. Ya. Betul. Jadi mereka memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan bahwa akan menjadi perwakilan Karawang. Wah, saya langsung antusias, tertarik ngobrol. Oh, programnya ternyata ini menyangkut konseling tentang remaja, dan saya juga concern di situ karena remaja ini kan tulang Wadahnya, punggung, iya, wadahnya, betul. penggeraknya, Benar. pemberdayaan di masyarakat. Nah kan kebetulan juga saya ke kecamatan, ini teman-teman datang, ada ini datang, saya pasti dukung untuk kemudian ini maju terus PIKR-nya. Baik, terima kasih ya Pak sebelumnya nih karena terus mendukung ya dari Iya. program-program teman-teman kita, Iya. terus juga sejauh ini prestasinya yang udah ketemu pun udah tingkat provinsi Iya. ya, walaupun masih juara 2 pun, tapi Kutawaluya juara 2 kan ya? Iya, Iya, juara juara dua. 2 seprovinsi Jawa Barat. Wah, Wih. Ya, dan juara satunya juga dari Karawang ya. Bener Karawang teh waktu kemarin tuh Pak ngegombol Gombol. piala Ya, Pak gitu bagus. kan, alhamdulillahnya. Dan terima kasih juga nih ya Kutawaluya juga udah jadi juara segmentasi berapa? Segmentasi apa? Segmentasi kolaborasi. Kolaborasi. Itu tuh Kolaborasi. tingkat terakhirnya Pak. Jadi Oke. kita tuh PIKR tuh ada 3 segmentasi ya, berani, beraksi, dan berkolaborasi. Dan itu tuh dari segmentasi umur. Nah, yang berani ini SMP, tingkat SMP ya. Yang umurnya berapa sampai berapa, terus nanti yang segmentasi berani beraksi itu SMA, SMK ya, Oke. sederajat. Lalu yang berkolaborasi kuliah dan Iya. masyarakat. Dari usia berapa ke berapa A? Dari usia 20 sampai 24. Iya, belum Belum nikah. menikah. Jangan kan kalau udah nikah mohon maaf ini mah ya udah jadi Pak Camat kalau udah nikah. Persyaratan memang tidak boleh Iya, nikah. belum boleh Oke, nikah, oke. Pak. Karena kan remaja. Remaja. Ini masuk konteksnya remaja memang. Nah, gimana sih? Boleh Kang ya ceritain dulu Silakan. Pak ya kemarin nih jadinya gimana ke Pak Camat. Eh, Cerita prosesnya. Alhamdulillah ya, prosesnya sangat letih lah gitu kan. Oh, letih, Biasa. lemah, lesu, Iya. lunglai. Semuanya 5L ya. Oke. Tapi alhamdulillah proses tidak akan mengkhianati hasil ya. gitu kan. Benar banget itu nggak bohong ya. Iya, Gitu. itu udah faktanya begitu. Benar. Ya alhamdulillah berkat bantuan Pak Camat, dukungan dari Pak Camat sama Satpol juga dari pemerintah desa dan pemerintah lainnya. Alhamdulillah PIKR Kuta Dharma menjuarai juara 2 tingkat provinsi. Nah sebelumnya PIKR Kuta Dharma itu bingung, wah gimana nih? Apakah nyampe nih ke provinsi gitu Ya. kan? Tidak angan-angan ya. yakin Iya. Benar. Ya setelah itu ya langsung aja ke Pak Camat. Alhamdulillah semangat kita naik lagi setelah ngobrol sama Pak Camat. Ayo maju terus. Butuh Pantang apa? mundur ya Pak. Kalau mundur buat dia aja yang nggak direspon. Oke. Jadi langsung Ya, langsung terus berangkat ya. Terus berangkat, semangat anak-anak muncul lagi dari banyak dukungan. Alhamdulillah ya hasilnya memuaskan lah. Alhamdulillah. Jadi terus ya menginspirasi karena nggak ada habisnya ya Pak ya. Iya. Menginspirasi, lihat aja Pak Camat sampai sekarang udah masih Harus semangat. kayak masih harus merasa muda jadinya kan gitu. Jadi anggap aja teman-teman Pak. benar. Jadi programnya yang selama ini dicanangkan ya sama Kuta Dharma ini kan juga sebagai sorotan kita ya kabupaten, karena berbeda sekali nih karena ini tingkat masyarakat. Nah, karena kan yang memang sulit nih remaja-remaja masyarakat nih Pak untuk bergabung bikin komunitas atau organisasi ya kan. Nah, sebenarnya gimana sih caranya ya Teh Sari sama Kang Asep ini buat nge-guide teman-temannya buat ngejalanin programnya sampai ke tingkat provinsi gitu. Oke, pertama sih emang
kesusahan ya pasti. Nah, Ya, pasti ada kesulitan ya. Ya, cuman Apalagi remaja ya. Iya. Soalnya kan kita di segmentasi kolaborasi kebanyakan ya Bekerja. pikirannya itu ada uangnya nggak sih Iya. gitu kan. Nah Gitu ya, kan. money oriented ya. Iya. Oke, karena udah Terus. mulai apa sih namanya, kita teh nggak bisa Iya. kerja tanpa itu ya benar. Ya, saya cari solusi ya menawarkan ke remaja setempat program yang ada mendapatkan uang gitu kan. Oke. Seperti ya kita menawarkan jualan susu kedelai. Oh Susu ya, kedelai. itu teh apa nama programnya, Kang? Apa sih? Prod Sule. Prod Sule. Prod Sule. 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 Apa tuh singkatnya? Produksi susu kedelai. Maaf ya, ini bukan nama orang. Prod Sule, Ya, iya. setelah itu remaja setempat mulai tertarik nih karena saya bilang ada feedbacknya loh, kalau kamu mau ikut, kalau kamu mau pengen punya pendapatan, ayo ikut. Ya, kita jualan bareng bersama, gitu kan. Nanti saya kasih cara marketingnya, cara jualnya, cara bikinnya gitu. Nah di situ mulai masuk nih remaja setempat. Awalnya susah, gitu kan. Ya saya awalnya pendekatan, nongkrong bareng, ngopi bareng, gitu kan, ngobrol. Setelah itu menawarkan program itu, berjalan sekali dua kali, alhamdulillah ada hasilnya. Nah setelah itu dia baru percaya, oh iya ya ternyata lumayan kok katanya gitu. Boleh tahu omsetnya berapa? Walaupun kecilnya dulu pertama. Dulu itu kita sampai 100 botol. 100 botol. Iya. Dengan dijual satu botolnya Satu botolnya 5.000. 5.000. Iya. Oke. Dengan yang harus modal dikeluarkan berapa? Kita awal modal itu kolektif, satu orang 5.000. Ya. Pak. Dulu. Dari kita untuk orang ya. Tapi kita juga, tapi alhamdulillahnya dapat ya, balik modal Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah ini Pak, ternyata teh ada yang kayak gini teh harusnya dimodalin Pak ya. Oke, Pak nanti boleh dimodalin lagi. Oke, lanjut teh Kang, dari situ Terus sampai saat ini saat mungkin 1.000 ini- botol lah. Gimana? Nah setelah remaja setempat udah nyaman nih dengan pikirnya, nah saya masukin lah program-program yang berhubungan dengan kenakalan remaja. Oke. Gitu. Biar Kolaborasi pelan-pelan lah benar. gitu kan. Kalau misalkan saya langsung nawarin program yang kenakalan remaja, Pasti- mungkin dia nggak bakal tertarik Tertarik, gitu kan. ya. Karena kan mindset dia cuma uang gitu kan. Nah, saya tarik dulu dia dengan gimana cara dapat uang. Setelah dia udah nyaman, kita masukin nih program-program dari BKKBN, dari genre tentang kenakalan remaja lah gitu. Oke, tapi Teh Sari di sini mendampingi Kang Asep. Iya. Dari awal berarti Kang. Dari awal Teh. sama. Iya. Oh iya, Dari awal berarti bener-bener. udah bareng. Iya. Iya. Oh iya iya, nggak pacaran kan tapi. Kita sepupu. Oh, saudaraan mereka. Saudara. Ternyata jangan-jangan TKR keluarga nih. Oke. Bikin keluarga. Oh, saya belum berkeluarga maaf. Oke, berarti Teh Sari waktu jadi ini apa namanya program susu kedelai ini, Teh Sari sebagai apa di sana? Ya sama sih, kayak kan kita membantu, kalau aku mah membantu untuk produksinya gitu kan belajar dari ibu-ibu PKK awalnya Oh, gitu. berarti belajar juga awalnya dari PKK. Iya, dari Ibu Juher, Hmm. Ibu PKK dulu. Nah, diajarin katanya kalau misalkan kan organisasi itu butuh uang ya buat berjalan gitu. Kita nyarinya bingung, akhirnya konsul ke Bu Juher dan Bu Juher ngasih kita solusi kalau mau punya uang dengan modal yang rendah gitu ya. Kan susu kedelai Murah ya, murah katanya. ya, kacangnya murah gitu. Jadi kita dikasih solusi untuk bikin susu kedelai aja. Oke, nah dari situ makanya Kang Asep udah gitu ya. Iya. Jalan aja deh jalan, gitu. Oke. Meskipun ya awalnya agak susah juga kan Iya, bener. kita Gak gampang emang bikinnya kan membujuk susah. remaja. Iya. Iya. Apalagi awal-awal juga masih belajar kan. Iya. Sempat ada gagalnya. ada sering Awal-awal kan kosong. kita tuh manual Manual. bikinnya. Di Diperut pakai tangan. itu masih panas. Masih panas. Jadi nggak boleh dingin, Nggak boleh perutnya tuh dingin. panas-panas Gitu pakai kan. tangan. Kalau dingin udah nggak keluar kali ya. Kalau itu, dingin sarinya. udah jadi udah apa? jadi
kayak kental gitu jadi Iya, kental. jadi nantinya bau. mengendap. Mengendap. Ya. Mengendap, ya. Iya, nggak tahu nih. Biasa Terus taunya pas tahu kesini- tempe, kesini- Pak. Oke. Kesini alhamdulillah dapat bantuan dari Uncika. Oh. Ya, anak-anak. Anak-anak Berarti Uncika, ada inilah ya. mesin juicernya, Oh, mesin buat iya. penggiling susu kedelainya. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, udah karena ada ini. Lihat di kita ada remaja yang pengen usaha, ya langsung dari Uncika, Mas Ivannya kan lagi KKN ya. KKN ya. Ngelihat kita langsung dikasih tuh ini aja pakai alat ini. Hmm. Karena ngelihat kita kasihan nih panas-panas banget Oh, gini gitu. Dia melumpuh tangannya, kasihan yang Itu bagian dia itu. bener, Pak tuh. Iya. Ya Allah, tapi itu timnya masih berapa orang waktu itu? Itu dulu tuh sampai 20 ya. Mm-mm. Oh, udah banyak Udah ya, banyak. 20 orang. Oke, Ya. itu masih bertahan sampai saat ini. Apa regenerasi? Ada? Regenerasi. Oh, alhamdulillah regenerasi. Berarti masih ada istilahnya cara merangkul ya, Iya. merangkul terus ke anak-anak yang lainnya gitu ya. Tapi Nah. masih satu desa itu, Kuta Dharma Masih. aja. Iya. Oh, ya. Yang generasi pertama itu kakak-kakaknya. Nah, sekarang kan udah generasi 3. 3, 2 dan 3. Gen 3 ya. Generasi Iya. ketiga. Turun ya? Iya, turun-turun. Oh, jadi itu pabrik keluarga ya memang. Benar-benar keluarga. Oh, benar. Hebat ya, ternyata tidak putus akan sebuah rezekinya kepada. Jadi kita tuh benar produktif ya. Iya. Benar. Itu adalah tujuan dari Pick Air sendiri juga, Pak. Itu Iya. yang penting untuk membawa anak-anak tuh menjadi produktif. Nah, Betul. kalau misalnya hulang-hulang di warung doang mah ngapain? Nah, gitu. Iya, benar. Nah, Karena dari kan situ. Kejahatan itu berawal dari kita melamun, Iya, Iya. nggak ada hulang-hulang. kegiatan. Ya, Pak. Jadi kita berpikirnya itu pasti Kosong ya, nggak ada apa-apa. Iya. Iya, benar. Overthinking. Overthinking tapi jadi push. Kayak Kang Asep. Tuh, bos kedelai nih ya. Selain ya Kang ya program susu kedelai, ada lain yang dibawa waktu ke kabupaten terus ke provinsi. Ke kabupaten kita ada program posyandu remaja, Posyandu remaja. bawa sama geter Getar ya. Apa tuh Pak? Atau lupa. Apa tuh Kang? generasi ternak sama genta Generasi tani. generasi tani. Tani milenial ya? Ya. Wah, ini nanti aku mau bahas nih petani milenial, tapi yang geter dulu dah. Nah, Geter. untuk Gitu Pak, geter kreatif sih, nih nama-namanya. kita baru ternaknya baru kemarin kelinci, Kelinci. terus sama Bikin sate kelinci. Di Lembang tuh ada. Oke. entok Entong. Sama ayam Entong. entong. Oh, entong. sama ayam. Ayam. Ya. Ini ayam bertelur. Apa Ya, ayam potong? ayam potong ayam kampung. Oh, ayam Kampung ayam kate. Ayam kate. Yang Karawang kecil. teater. Oh, bukan ya. Ayam kate. Terus Nah. berjalan semua. Alhamdulillah berjalan. Nah, di program geter ini kita belajar membuat pakannya juga. Ya, biar nggak beli. Iya. Nggak pernah beli. Nggak pernah beli pakan. Jadi sekarang nggak pernah beli pakan? Enggak. Iya. Pakai apa pakannya? Kita pakai sayuran Sayuran sama. sama eceng Keong. gondok gitu. Oh. keong. Oke. Oh, Dicacah ya? Iya, Iya, dicacah. dicacah. Karena di sini kan banyak eceng gondok. Banyak. Iya, Kita benar. manfaatin itu karena kan kalau di irigasi itu kan jadi sampah. Hmm. Sayang tuh Ya. kalau cuma dibuang gitu Tapi aja. nggak apa-apa Pak, itu tuh buat hewan. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan Toh katanya. kalau hewan ayam juga makanin rumput Iya. biasa. Iya. rumput. Iya. Apalagi ditambah protein tadi apa? Selain eceng gondok tambah apa? Keong. Keong. Ya, Oh, kita juga iya. bikin asam amino, Ah. vitaminnya gitu. Vitaminnya Sama buat- dari keong juga. Buat nafsu makannya kalau gitu. Jangan Berarti lupa mereka makan udah ya. riset nih pakannya yang bagus Iya. apa aja. Wah, berarti benar harus belajar dulu, riset dulu ya Betul. Pak ya. Ternyata emang nggak kaleng-kaleng ya, Iya. nggak Iya. asal bikin aja ya. Oh, Berarti benar keren. Itu untuk semua ternak? Apa untuk ayam aja atau Unggas. entok? Unggas aja. Unggas aja. Oh, unggas aja. Wah, keren. Lanjut Kang. Nah, terus yang taninya sama kemarin kita sempet ada Bikin. program 1000 pohon, tanam Mhm. 1000 pohon. Nanam Kita dulu. ngajuin proposal ke Persemayan Purwakarta. Oh, iya. Alhamdulillah di ACC itu sampai 1 mobil kol buntung. Kolbak. Kolbak. Ya bibitnya Iya, kecil-kecil bibitnya. ya. Nah, Oh, iya. kemarin kita tanam di pinggir-pinggir jalan kan itu jadi 50% pohon kayu, 50% lagi buah. Hmm. Yang kita ditanam itu Yang di pinggir jalan. buah di pinggir jalan. Nah, Oh, yang sisanya kita kemarin tanam ke pantai Pulau Pulau Putri. sama ke Pakis kemarin.
kita sebar nih tanaman-tanaman itu terus ke loji kemarin. Ternyata nggak cuma buat di Kota Waluya ya, Iya. ternyata untuk ke wilayah lain pun disebarkan. Wah, sangat ini ya perhatian dengan kabupaten yang penting ini ya. Keren Pak. Berarti ada penggerak nih Pak. Bagus Benar. memang. Jadi Ini memang saya harus juga di- sangat antusias dengan teman-teman PIK ini. ketika dengerin ya Pak ya. Iya, sangat karena cerita. mereka juga kan salah satu aset Kota Waluya ya. Iya. Gitu. Kalau orang mah BTS aset negara, ini aset Kota Waluya. Waluya. Benar Yang sih? nanti juga akan menjadi aset Karawang. Iya, Iya. pasti Jadi dong. aset negara. Bener, Iya. aset negara. Ya, salah satunya sekarang kita boleh dulu. Benar-benar. Jadi Bapak tuh tadi sebelumnya udah denger ya Betul. program-program ini Iya. yang diceritakan yang Iya. dibawakan ke pihak provinsi, ke kabupaten Iya. yang kalau misalnya sampai jadi percontohan pasti ini dari sini gitu ya Betul, Pak ya. betul, Benar-benar. Tapi ada lagi Kang dari ternak, tadi apa tani, terus Prodsule, terus udah 3 ini ada lagi. Paling Oh iya, posyandu posyandu remaja gitu ya. Iya. Nah, posyandu remaja di sini membawakannya apa, Kang? kita kerjasama sama yang dari kepala Posyandu. desa, Puskesmas. puskesmas. Kemarin tuh ya sementara ini baru peminatnya baru anak-anak SD sih. Buat Baru ini ya. segmentasi segmen- berani. Berani. Oh iya, berani. Berani SMP Baru ya, iya. untuk anak-anak SMP untuk Gitu. biasanya buat apa? Tambah-tambah darah. Iya, tambah-tambah Oke, darah. oke, Nah, iya, di situ kita selaku PIK Kota Dharma mengisi materi, kita edukasi gitu kan. Bahwa dari perempuan itu yang ini loh yang nggak boleh dipegang. Iya. Ini Oh, loh, oke, gitu. edukasi. Sentuhan Seks boleh edukasi, dilakukan. ya. Ya, benar. Tapi untuk anak-anak yang remaja ke bawah Iya. ya, maksudnya masih. Oke. Dari program terus juga masuk ke masalah ya palingnya, karena sebelumnya udah dari program udah banyak yang istilahnya ini berbeda dari kecamatan lain soalnya Pak. Karena cuman remaja Kota Waluya yang masyarakat itu berjalan yang Iya. terus menerus. Karena udah berapa lama? 4 tahun. 4 tahun Pak. Udah enak kemarin Pak. Ini Dia undang apa? Animnya katanya tuh ya. Udah 4 tahun. Aku juga kaget ternyata udah 4 tahun dan ini udah keempatnya menjabat. Alhamdulillah belum nikah guys, sudah 4 tahun ternyata alhamdulillah. Tapi ya maksudnya udah menikah ataupun belum, tapi yang namanya udah kita perhatian ya Pak ya, udah care, udah loyalitas itu akan terus mengalir sih Pak sampai ke akhirnya menjadikan hasil yang terbaik. Karena kan bangga juga ya ternyata udah punya hasil yang terbaik mah gitu kan. Karena walaupun juara nggak juara yang dilihat mah ATM dari orang, kalau udah nge-ATM-in berarti ini kita udah terbaik gitu Iya. sih. Karena udah jadi sebuah contoh gitu kan Pilot project ya. Iya, pilot project untuk kabupaten gitu kan. Ternyata perlu nih masyarakat kayak gini, remaja kayak gini gitu kan. Jadi nggak nggak tong kosong kan bawa kemana-mana. Iya. Kita tuh punya ada dan ternyata alhamdulillahnya konsisten ya terus menerus gitu Ya, sih. alhamdulillah juga sih sekarang masyarakat setempat Udah mengenal. orang tuanya awalnya tuh anak-anaknya tuh ngapain sih kamu ikut kayak Pick gitu Air. kayak Pick Air gitu kan. Nah, setelah kita ikut lomba malah sekarang tuh orang tua yang punya remaja disuruh ikut Pick Air sekarang Iya. tuh. Itu Udah tahu gitu dampak positifnya apa. dampak gitu. positifnya karena hasilnya lah hasil kita kumpulan atau kita bersama gitu kan. Ya kemarin tuh makanya kaget dari masyarakat setempat ada mobil dinas mau ngapain nih. Rame-rame mulu. Iya, Rame-rame. kayak tebak mulu nih. Oke. Dari yang udah diceritain nih Pak ya, berarti menurut Bapak nih ya, penting gak sih di setiap kecamatan atau adanya di desa gitu ya, Pick Air ini tuh perlu gak sih Pak? Sangat penting menurut saya, karena kan PIK Air ini adalah sekumpulan remaja-remaja yang punya kegiatan positif, ya. Seperti kita ketahui nih, remaja-remaja sekarang itu tantangan bebannya jauh lebih berat dibanding saya dulu waktu remaja, Iya. ya kan? Di era gempuran teknologi, Iya, gempuran informasi, media sosial. Benar. Media sosial kan isinya kadang-kadang hedon semua, Iya. jalan-jalan, Iya. pamer harta, Benar-benar. gitu. Kalau remaja-remaja yang nggak paham itu mereka akan melihat, oh gimana caranya ya saya bisa seperti itu. Oh gimana caranya kok orang jalan-jalan terus ya. Oh kok handphonenya bagus-bagus ya. Oh tasnya branded ya. Nah kan kalau orang punten misalnya dia nggak mampu untuk beli itu, dia akan cari cara
bener. yang cepet. Ya, Jam sekarang kan caranya instan pengen cepet, ya, instan. Iya. Nah gitu. Nah dengan adanya piker remaja ini kan remaja dialihkan dari hal-hal itu, dari gempuran informasi yang negatif. Informasi itu nggak semua negatif ya, Siap. tapi kadang-kadang remaja-remaja itu kan harus juga pandai Iya. memfilter mana yang negatif, mana yang positif. Teknologi juga sama, teknologi manfaatnya sangat banyak dan besar, tapi ketika kita tidak bisa memfilternya itu akan menjadi salah. Iya, Nah, pentingnya piker ini kan pusat informasi dan konseling, makanya nanti kita perkuat konseling dan penyampaian informasinya supaya remaja-remaja di desa khususnya itu bisa menambah wawasan, oh ini yang negatif, ini yang positif, ini yang harus saya lakukan, ini yang tidak gitu. Karena Kutawaluya ini jaraknya ke pusat kota kabupaten Iya, itu sekitar jauh. 20 km. Iya, benar. Perjalanan 45 menit. Nah, makanya saya agak terkejut, antusias dengan adanya teman-teman ini. Wah, ada ya di Kutawaluya gitu. Sekelompok remaja yang kemudian berinisiatif melakukan banyak kegiatan yang positif, yang kemudian bisa menampung kreativitas remaja. Gitu. Ya betul kata Kang Asep tadi, ketika kita tidak berkreativitas, remaja kan energinya banyak, Betul. gelora gairah mudanya tinggi. Iya, betul. Ketika tidak disalurkan dalam kegiatan yang positif, jelas Cukup sangat nanti sayang akan banget ya. menyimpang. Iya, Gitu. Jadi penting sekali wadah piker ini. Oke, dari pentingnya ini Bapak mendukung program-programnya udah sejauh apa Pak? Sangat mendukung. Saya juga ketika teman-teman ini adik-adik ini, Pak kita mau ada perwakilan dari Karawang untuk ke Jawa Barat. Saya tanya, ayo butuhnya apa? Walaupun saya bantu sedikit, ya. Waktu kita kasih seragam biar kompak, itu sebagai bentuk dukungan saya. Wah, ya, Gitu. keren. Mungkin saran masukan juga saya. Karena saya sangat antusias ini menjadi pionir lah. Iya, betul. Artinya saya itu antusiasnya ini di jauh dari pusat kota, tapi teman-teman ini tetap berjalan. tetap ya, berjalan Pak? Iya, gitu benar. dengan segala keterbatasan Iya, ya, benar. tapi tetap maksimal gitu. Iya, benar. Jadi program-program juga kan sangat menarik. Nanti ke depan juga kita punya lahan di kecamatan di kantor yang Nah, kita bisa katanya. manfaatkan untuk petani milenial. Nah ya. ini katanya petani milenial sini yang akan didukung oleh Pak Camat. Weh, katanya lahannya di belakang ini, di belakang layar. Iya. Bentar dilihat aja. Oke, karena ada lahan yang besar ini, jadi Bapak bakal Ya, membantu untuk nanti kita dilestarikannya. kita minta teman-teman Gerak. piker untuk kemudian silakan bercocok tanam. Ya, berarti nanti dikasih perizinannya, terus Siap. juga dikasih waktu untuk mungkin istilahnya kayak diratain ya Pak Betul, ya? betul. Nanti baru anak-anak Dirapi. boleh bergerak. Boleh gitu ya. bergerak, silakan. Alhamdulillah, yeay. Jadi nanti akan berkepanjangan dan akhirnya menjadi apa ya istilahnya jadi daya tarik ya. Jadi Iya, kata, benar. oh anak PR bergengsi nih kalau Iya. di sini gitu. Makanya jadi daya tarik juga untuk kecamatan lain tetap bergerak. Jadi yang gak hanya semuanya di media ya Pak ya, Betul. untuk memberikan informasi dan Iya. edukasi. Ternyata Iya. kalau kata Kang Asep juga kan ternyata bisa nih dengan Iya. cara kita berjualan, terus Betul. juga salah satunya untuk menyimpangkan Iya. arah yang negatif itu jadi positif. Langkah konkret, Benar, artinya benar. artinya interaksinya tidak hanya maya online, Iya, tapi lewat interaksi konkret yang kemudian produktif. Iya. Kan lewat berorganisasi, lewat beraktivitas, apapun bentuk kegiatan yang positif, nanti kan ada ngobrol, ada sharing, Jadi ada sharing informasi, sharing masalah, sharing Iya. solusi gitu. Nah ini bahasa masalah nih Pak. Boleh Pak? Aku pengen tahu nih. Iya. Kan sekarang di era sekarang tuh udah banyak nih masalah remaja ya. Hmm. Kan dari entah itu seksnya, Iya. narkobanya, Iya. lalu apalagi Pak masalah yang ada di Kutawaluya mungkin 4 bulan ini Bapak temui gitu ya. Boleh diceritain? Boleh ya. Jadi selama 4 bulan ini saya kan juga keliling ke desa-desa ya. Jadi saya juga cukup prihatin karena ini menyangkut dengan pencegahan stunting juga ada di sini Ya. di permasalahan ini. Kenapa? Karena stunting itu berawal dari kesiapan pasangan pengantin menikah. Baru menikah. Gitu. Ya. Ketika pasangan tidak siap segala macam ya, mental, fisik, ekonomi, dan ekonomi lain-lain. segala macam. Pendidikan. Ya, itu kan remaja-remaja yang kemudian tidak siap menikah dengan pergaulan bebas, misalnya married by accident (MBA) Nah, itu menjadi salah satu pencetus stunting. Ya itu. Ya, kesadaran remaja untuk kemudian memeriksakan diri, apakah saya sudah berkecukupan, cukup darah, cukup Ya, energi, cukup kalsium untuk kemudian menikah. Mereka belum pada sampai Paham ke sana itu, pemahamannya. ya. Nah, itu saya temukan juga beberapa di Kutawaluya. Artinya penting teman-teman piker ini hadir untuk mengedukasi remaja-remaja atau calon-calon pengantin, teman-teman sebaya lah minimal Iya, iya. untuk paham bahwa perlu persiapan khusus untuk menikah, itu tidak segampang yang
cinta, Orang. pacaran, nikah, jebret gitu. Karena Nikah ini karena cinta Pak. Kan pakai cinta. ya, jadi ini juga salah satu teman-teman PIKR ini nanti saya akan berdayakan dalam pencegahan stunting, memperdayakan bagaimana memberikan edukasi terkait pendidikan pranikah lah. Walaupun misalnya di puskesmas juga sudah ada klinik pranikah, tapi kadang-kadang kita harus memperluas jaringan Channel lagi, ya. channel untuk kemudian bisa menyentuh remaja-remaja. Iya. Gitu. Baik Pak, jadi tadi udah permasalahan tentang permasalahan remaja di Kuta Waluya, lalu ada pergaulan bebas ya Betul, katanya Pak. ya. Seperti apa Pak? Jadi saya Kuta juga Waluya? prihatin setelah tahu ternyata anak-anak kita nih di Kuta Waluya juga ada yang kemudian masuk ke pergaulan bebas. Jadi mereka tuh berkenalan di medsos, Facebook. Oh, masih itu Pak? Masih sekarang. Jadi sampai saya lihat si korban ini dia betul lewat Facebook diajak kenalan, diajak ketemu, kemudian sampai melakukan hal yang seperti Dewasa itu, ya? dewasa Dewasa. gitu. Ini anaknya masih belasan tahun, dan itu menjadi keprihatinan kita. Nah, makanya saya sangat mendukung dengan hadirnya PIKR ini, artinya nanti bisa mewadahi, bisa kemudian menjadi tempat untuk anak-anak ini bercerita, berteman. Jadi ceritanya jangan ke orang lain di media sosial, gitu. Jadi kan sekarang kalau anak-anak itu kadang-kadang suka cerita di IG story, di WA story atau di Facebook cerita, ditanggapin orang yang tidak dikenal gitu. Ya. Akhirnya kan memancing diajak ketemu mau gitu. Nah, makanya dengan adanya wadah PIKR ini nanti teman-teman silahkan lebih aktif untuk kemudian menyasar atau kemudian melihat di desa ini ada anak yang bermasalah, diajak curhat. Anak sekarang kan maunya curhat. Iya. Betul Pak. Curhat ya. Nah, Yang didengar. betul. Iya. Mungkin sama orang tuanya tidak dekat hubungannya. Nah, biasanya sama teman yang dekat. Nah, makanya PIKR ini hadir sebagai teman, Iya. tempat curhat. Nah, kalau sudah ada teman tempat curhat, dia masalahnya kan akan kita ketahui. Jadi dia nggak curhat kemana-mana. Jadi setelah dicurhatin baru bisa nanti lapor ke saya camat atau di penyuluh KB misalnya atau di psikologi di perlindungan anak dan perempuan Ya, gitu. jika udah ada terlihat ya Betul. permasalahannya, indikasinya kemana, lalu nanti mengarah kemana Betul. untuk dibantu ya Ya. dalam setiap permasalahannya. Oke Pak, ada nih katanya konseling kan itu ya, dari konseling untuk mendengarkan cerita teman-teman karena di PIKR sendiri itu ada PSKS Pak, pendidik sebaya dan konselor sebaya. Nah, Oke. salah satunya ada Teh Sari. Teh Sari ini sebagai konselor sebaya. Nah, boleh nggak sih Teh diceritain di program konselornya itu tuh berjalan katanya ya? Iya, berjalan. Kayak gimana tuh Teh programnya? Kita dengerin curhat-curhat aja sih. Hmm. Awal-awalnya sih kan dari teman-teman PIKR sendiri gitu. Terus di tahun ini saya pengen secara meluas gitu. Jadi ada TETA namanya. Apa tuh? Teman cerita. Oke. Jadi Pak, secara Pak. online gitu kan. Oh, secara online Iya. dulu. Tapi kalau face to face itu Iya, itu disiapkan, cuma disiapkan. iya ada itu biasanya dari teman-teman PIKR dulu gitu. Hmm. Belum ada yang dari luar. Kalau TETA itu kan bisa dari teman-teman yang dari mana-mana bisa curhat ke saya gitu. Dan punya timnya juga, ada tim konselor sebaya. Nah, untuk TETA itu kemarin kita bawa ke provinsi programnya. Dan kemarin sih kebanyakannya curhatannya tentang broken home, Pak. Oke. Tentang broken home. Yang ujung-ujungnya ke seksual juga gitu. Gimana? Boleh Tentang satu pergaulan petik atau gimana? Iya. bebas Ceritakan. gitu ya. Karena kurang perhatian dari orang tuanya, kurang kasih sayang. Jadi mereka itu mencari kasih sayang ya dari pacarnya gitu, dan pacarnya sayangnya mereka disalahgunakan gitu. Jadinya Oke Pak, dari konseling tadi udah banyak yang ternyata dari permasalahan curhat-curhatan broken home. Ya. Nah, dari broken home ini sebenarnya banyak Pak nanti akhirnya berakar ke permasalahan yang ternyata sangat sensitif dan juga yang sangat disayangkan yang mungkin nggak diinginkan juga ya Pak. Tapi nih mungkin dari respon-respon konseling kan masih cuma ya menerima ya, mendengarkan. Kalau ini mah Pak ada tindakan atau hasil atau apa sih namanya accident yang sebenarnya nggak bisa ditanggulangi oleh kita yang remaja ya, yang mungkin belum tahu gimana cara larinya kemana atau gimana. Nah, tanggapan Bapak atau juga mungkin pendapat dan apa ya opininya untuk seperti apa gitu tindak-tindaknya. Iya, jadi nanti teman-teman PIKR ini juga harus dibekali dengan kemampuan, kemudian keahlian yang konselingnya juga harus ada. Nah, tapi nanti harus tahu ketika menghadapi permasalahan ini
harus lapor Nah, atau lapornya kemana nanti dan kemana. gimana? Ya, Gitu. betul. Jadi di kecamatan itu tim PKK-nya itu punya Satgas P2 TPA. Apa Gitu. tuh Pak? Jadi P2 TP2A itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oh, oke. Jadi lingkupnya khusus concern di Perlindungan. perlindungan atau pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi Iya. kalau ada kekerasan perempuan dan anak itu ada satgasnya di Oh, kecamatan. oke. Di PKK kecamatan. melalui PKK-nya, tim penggerak PKK-nya punya satgas itu. Nanti langsung koordinasi ke Dinas Pemberdayaan dan Perempuan di kabupaten. Jadi ketika menemukan teman-teman PKR ini datang misalnya anak atau istri kekerasan rumah tangga atau anak misalnya broken home mau curhat, misalnya dapat permasalahan apa, apalagi kekerasan seksual, apalagi perdagangan gitu, itu langsung lapor ke kami kecamatan karena kami punya satgasnya. Kalau kita nggak mau nih Pak, katanya anak-anaknya nggak mau gitu gimana? Nggak apa-apa, harus dilaporkan saja. Nanti ada pendekatan-pendekatan khusus. Bagaimanapun kan, apalagi yang si korban itu perlu perlindungan, Ya, betul. perlu pendampingan khusus psikologi, gitu. Harus dilaporkan, gitu. Berarti kita cuma ngasih kasusnya aja gitu. Ngasih tahu kasusnya, Iya. kontak personnya, Lebih nanti ke kita yang detail datang juga ya. detailnya Iya. gitu. Jadi ditampung saja, tapi jangan ditakut-takutin nanti ini mau dilaporkan loh, jangan. Iya. Ditampung saja, kemudian teman-teman PKR sounding ke kami di kecamatan lewat Satgas, lewat PKK, nanti kita juga akan lapor ke kabupaten. Kita punya Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Anak. Iya, Perlindungan. DP3A ya Pak. Betul, gitu. Iya, memang kita berdampingan DPPKB dengan DP3A gitu karena kita punya remajanya, mereka punya perempuannya, jadi dan anak Dan anak-anak ya. nah, gitu. Jadi semua memang bersanding gitu ya. Betul. Nah, memang nih sobat beken kalau misalnya bingung kalau nih gimana nih ya gitu ya, ada nih di tetangga kita atau apa kalau nggak tahu harus kemana nanyanya. Kalau ternyata ada anak PR, yaudah bilangin gitu, ada loh ini gini tolong dong gimana cara konselingnya. Nah, Iya. ada pendekatan lainnya kan. Iya. Nah, gimana psikologinya, komunikasinya kepada para korban dan juga mungkin temennya yang nggak bisa ya menanggulangi karena kan banyak ya remaja yang masih awam kayak hal itu malah jadi viral dulu Pak. Betul. Telat jadi viral dulu baru bisa ditanggulangi akhirnya kalau bisa sih. Kalau viral dulu nanti kita repot. Iya, jadi lebih baik Iya. belum ya Belum sebelum viral, laporkan gitu ya. Kalau viral dulu nanti malah banyak oknum yang memanfaatkan itu, jadi opini publik dan berita-berita yang akan miring. berbeda sudut Betul. pandangnya Ya. memang. Oke Pak, terima kasih nih Sama-sama. atas tambahan untuk para teman-teman kita ya Ya. yang namanya ternyata udah di sini tuh terlihat ya. Jadi perhatian itu tidak hanya apa yang diberikan oleh Pak Camat, tapi juga pembinaan, konseling, komunikasi. Ya. Sering-sering aja komunikasi ya Ya, Pak ya, betul. akan terus terlihat jadi perhatian baiknya gitu kan. Oke Pak, mungkin ditutup nanti ya kita lihat. Makasih Kang Asep udah mau membagikan waktunya, pembagian ceritanya juga gitu kan, memberikan waktu luangnya. Teh Sari juga ya, makasih. Tapi kita bakal tutup dulu kepada Pak Camat untuk harapan ya, harapannya dari 4 bulan ini kan udah ya tadi udah ceritain kesana di awal ya. Ternyata luar biasa katanya ketemu Kutawaluya yang ternyata langsung punya prestasi. Wah. Jadi kayaknya nggak susah-susah, saya harus punya tim, udah punya tim. Dan sekarang boleh Pak harapannya untuk mungkin masyarakat Kutawaluya dan juga sekitarnya. Ya. Harapan saya tentu sangat besar terhadap PIKER ini. Ya. Betul kata Teteh tadi sampaikan bahwa saya beruntung masuk ke Kutawaluya, artinya ini menjadi sebuah teamwork. Saya anggap teman-teman PIKER ini teamwork. Saya punya Karang Taruna juga, saya juga punya pekerja sosial masyarakat karena urusan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu sangat kompleks permasalahan. benar-benar. Saya nggak bisa sendiri dengan kepala seksi saya. Saya harus kemudian bisa merangkul teman-teman di masyarakat, semua organisasi perkumpulan termasuk PIKER ini untuk kemudian sama-sama menyelesaikan setiap permasalahan masyarakat. Sangat multidimensi soalnya permasalahan di masyarakat itu. Nah, besar harapan saya PIKER ini segmentasi remaja kan, Iya, itu betul. masuk ke PIKER. Semua anak-anak mau curhat, ada permasalahan di remaja itu nanti bisa lewat PIKER. Beda lagi nanti dengan pemberdayaan perempuan, itu nanti ada PKK, pemerintahan ada lagi. Nah, besar harapan saya PIKER ini terus berkembang, lakukan kegiatan-kegiatan positif, rangkul sebanyak-banyaknya masyarakat atau remaja yang ada di Kutawaluya untuk beraktivitas positif. Insya Allah
betul kata Teteh, tidak harus dengan materi saya memberikan dukungan, tapi minimal dengan komunikasi, saya informasi, memberikan semangat. Insya Allah saya siap selalu. Itu saja harapan saya. Yeay, terima kasih Pak Camat. Oke, mungkin aku ada perumpamaan sebenarnya Pak ya, karena mungkin yang tadi Bapak udah kasih tahu ya, katanya sulit ya katanya. Nah, sama pikir juga Pak, sulit untuk mendapatnya. Semoga Bapak juga bisa kasih ikan-ikan yang banyak juga untuk PR ya. Karena perumpamaannya katanya tadi dari Pak Holik nih gitu. Kalau misalnya di sekolah wadahnya PR itu udah kayak ikan di kolam katanya, udah tinggal masukin. Tapi kalau masyarakat nih, PR-nya itu udah kayak ikan di sungai. Susah Pak mancingnya. Jadi semoga aja Bapak bisa ngelepasin ikan-ikannya lebih banyak untuk jadi pancingan bagi pikir-pikirnya ini. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Dan juga ilmu-ilmunya yang udah pernah dikasihkan oleh para anak-anak, teman-teman kita gitu kan, dan juga aku ternyata banyak juga yang harus diperhatikan gitu kan. Walaupun berprestasi tapi kita harus tetap ya menjadikan apa yang harus diperhatikan. Ternyata berprestasi itu berawal mula dari permasalahan. Jadi teman-teman kalau punya masalah pasti akan berprestasi nantinya. Karena nggak akan ada batu ya, harus sampai atas harus ada batu dulu sampai ke atas. Oke, mungkin sekian dari Kansa untuk hari ini, dan juga jangan lupa untuk nontonin podcast lainnya dari perihal-perihal lainnya dan juga episode-episode lainnya dari kecamatan lainnya. Ada 30 kecamatan. Nanti kalian harus temuin ini yang kecamatan berapa ya? Nanti ada tulisannya. Oke, Kansa cukupkan. Terima kasih hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.